Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله إله العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimakumullah, sidang salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa yang jujur dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala janji-janjinya kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala: walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan satu penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakat, akan kami buka bagi kaum tersebut keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi manakala mereka mendustakan keimanan dan ketakwaan tersebut, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan diberikan siksa kepada kaum tersebut atas apa yang telah mereka perbuat sendiri. Ibadallah, keimanan dan ketakwaan tidak pernah bisa dipisahkan dalam konteks beragama Islam, sebab keimanan itu bersifat umum, sedangkan ketakwaan adalah bersifat khusus. Kalau sebatas iman, yakni dengan keyakinannya, maka termasuk iblis. Iblis pun juga beriman. Iblis beriman kepada Allah, iblis beriman kepada malaikat. Iblis juga pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga faham akan neraka jahanam yang begitu pedih. Iblis juga percaya kebenaran nabi-nabi. Iblis juga percaya kebenaran kitab-kitab suci. Apa yang membedakan antara iman dan takwa? Yang menjadi satu keharusan adalah ketakwaannya yang mengikat dia tetap muslim atau tidak. Ketakwaan inilah yang menjadi kunci keislaman kita, sehingga Allah mengingatkan dalam ayat yang tadi dibacakan oleh khatib di depan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa, jangan sekali-kali kamu mati kecuali wa antum muslimun, kecuali kalian beragama Islam. Ini peringatan dari Allah dan isyarat bagi orang-orang beriman. Bertakwalah supaya kalian mati dalam kondisi muslim. Bertakwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Selama kita masih bertakwa, selama itu pula kita masih muslim. Tapi kalau orang udah mulai berani kepada Allah, perintah Allah mulai dilecehkan, ya itu perintah-perintah Allah sudah tidak populer zaman sekarang. Itu cocoknya hanya zaman dulu. Sebagaimana kelompok-kelompok liberal yang sekarang muncul tumbuh subur di hadapan kaum muslimin, muncul subur di tengah-tengah ormas-ormas Islam yang berbasis Islam. Mereka mulai menghalalkan yang diharamkan Allah, mulai mengucapkan perintah-perintah Allah yang mulai mereka cegah. Yang baik mulai mereka katakan buruk, yang buruk mulai mereka katakan sebagai urusan yang baik-baik. Ibadallah, cara-cara seperti itu tidaklah bertakwa. Walaupun mereka mengaku beriman, tapi hati-hati jangan sampai nantinya orang yang tidak taat kepada Allah, bahkan sok pintar, sok lebih hebat daripada Allah Ta'ala, sok lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati ibadallah, jangan sampai mereka mati, mereka nggak nyangka. Mereka berpikiran mereka nanti matinya dalam kondisi yang senang, membawa kemajuan, membawa perubahan yang hebat dengan bangga-bangga diri. Hati-hati ibadallah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah pelanggaran dan merupakan tidak konsisten dalam beragama Islam. Begitu juga kita dalam tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah selalu mengagungkan yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'airillah, mengagungkan yang diagungkan Allah Ta'ala itu merupakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan min taqwal qulub, bagian daripada ketakwaan hati. Umat Islam saat sekarang ini di seluruh dunia melaksanakan peringatan, melaksanakan hari rayanya, yaitu hari raya kurban, hari raya Idul Adha, di mana umat Islam di seluruh dunia sama-sama memperingati peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh orang-orang besar dalam ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Mereka adalah keluarga Sayyiduna Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi panutan kita sekarang. Peristiwanya sudah ribuan tahun yang lalu, tapi terus-menerus diperingatkan oleh ajaran agama Islam ini, ketakwaannya yang luar biasa. Sehingga apa? Keluarga Ibrahim dalam sejarah napak tilasnya akan selalu diikuti oleh umat Islam, baik dalam manasik haji yang sekarang umat Islam pun jutaan orang sedang melaksanakan manasik haji. Itu adalah sirah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Luar biasa ibadallah. Termasuk Nabi Muhammad pun mengikuti sirah daripada datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di sana terdapat Nabi Ibrahim dan juga istrinya yang bernama Siti Hajar.
dibawa ke Mekah dengan anaknya yang masih bayi yaitu Ismail, ditinggalkan. Di sana ada percontohan ketakwaan bagi seorang ayah. Di sana ada percontohan ketakwaan bagi seorang ibu. Di sana ada percontohan ketakwaan bagi seorang anak. Luar biasa ya ikhwan. Luar biasa, seorang ayah baru saja memiliki anak yang dinanti-nantikan, tapi atas perintah Allah Ta'ala disuruh untuk ditinggalkan di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada air. Akal manusia yang mana yang bisa menerima perempuan dengan seorang bayi ditinggalkan di tempat itu? Kalau bukan iman yang kuat, kalau bukan keyakinan yang kuat, tak akan ada satupun orang yang mau taat ditinggal di jurang kematian ya ikhwan. Tapi dengan ketaatan dan keyakinan yang kuat, maka Siti Hajar akhirnya menerima apa yang menjadi keputusan Allah Ta'ala. Terus dia mencari kehidupan, mencari air, sampai akhirnya Nabi Ismail yang masih bayi, dia kehausan. Siti Hajar mulai kebingungan, digoda oleh setan. Dia lari-lari naik ke atas bukit Sofa, lalu lari lagi ke bukit Marwa. Sampai 7 kali bolak-balik yang dia lihat mencari air adalah fata morgana. Dia lihat seperti air, ternyata itu fata morgana. Apa yang terjadi? Betapa kuatnya keyakinan Siti Hajar. Tinggal di tempat itu, pasti Allah tidak menyia-nyiakan orangnya yang bertakwa, hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang bertakwa, yang taat kepadanya. Yakin dia. Sampai akhirnya dia mendengar Ismail menangis, lalu dia hampiri. Ternyata Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke bumi, lalu keluarlah air. Karena Siti Hajar tadi menaruh Nabi Ismail di situ tidak ada air, dia tidak terlalu percaya kalau itu adalah air. Air yang mengalir dari bumi yang dihentakkan oleh Nabi Ismail. Sampai Siti Hajar takut ini hanya fata morgana juga. Siti Hajar mengatakan, zummi, 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 zummi. Kalau kau betul-betul air, mengalirlah, mengalirlah. Zummi, mengalirlah. Terus air pun mengalir sampai mengenai kakinya. Dari situlah Siti Hajar menangis dan bersyukur kepada Allah. Ternyata itu betul-betul air yang sampai saat sekarang ini, air Zam-Zam, yang dikenal dengan kata ucapan Siti Hajar zummi zummi, disebut sebagai air yang mengalir. Itu adalah buah daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatan seseorang hambanya atas taat kepada Tuhannya. Tidak akan disia-siakan. Luar biasa ya ikhwan. Begitulah kehidupan mulai berjalan. Karena adanya air, ternyata air Zam-Zam itu luar biasa. Nabi SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung diniatkannya. Orang yang haus minum air Zam-Zam akan lepas dahaganya. Orang yang lapar minum air Zam-Zam akan hilang laparnya, akan kenyang. Luar biasa. Orang yang sakit minum air Zam-Zam akan disembuhkan. Ternyata memang kandungan yang istimewa yang Allah siapkan di air tersebut cocok untuk medannya yang sangat memerlukan kekuatan.
Luar biasa ibadallah. Sehingga Nabi Ismail hidup dengan ibunya, bisa hidup di tempat tersebut, dan masyarakat yang lainnya juga ikut untuk berbondong-bondong tinggal di tempat itu. Menjadilah kota, tadinya kota Bakkah menjadi kota Mekah yang saat sekarang ini. Ibadallah, tak lama kemudian, sudah beberapa tahun, Nabi Ismail tumbuh menjadi remaja. Menjadi remaja yang cerdas dan pintar. Luar biasa. Ayahnya pun kembali datang. Begitu datang dari Syam, dari Palestina, datang kembali menengoknya ke tempat yang diberkahi Allah Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim menyampaikan, mengutarakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Pertama disampaikan dulu kepada istrinya bahwa beliau mimpi buruk. Beliau ini mimpi untuk menyembelih putranya. Betapa dahsyat sang ibu mendengarkan mimpi yang seperti itu. Sehingga apa? Nabi Ibrahim pun juga harus mentakkidkan, harus meyakinkan dirinya kalau mimpi tersebut adalah perintah Allah Ta'ala, yaitu mimpi untuk menyembelih putranya sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 3 kali mimpi, sembelih putramu sebagai pendekatan diri kepada aku, sebagai kurban pendekatan diri kepada Allah. Barulah dia utarakan kepada istrinya. Istri Hajar digoda, 1 hari digoda, belum yakin, kelihatan iblis yang menggodanya dilempari batu dan diikat dan dilempari batu di tempat jumroh. Hari kedua masih juga digoda setan, sehingga Siti Hajar tidak terima kalau harus melepas anaknya. Sehingga berlindung kepada Allah, muncul iblisnya yang menggoda tadi, diikat lagi, lalu dilempari lagi dengan batu-batu. Sampai hari ketiga, 3 hari digoda. Seorang ibu yang akan rela melepaskan putranya untuk disembelih. Luar biasa saudara sekalian. Sampai akhirnya terjadi jumrah yang terakhir. Disitulah yakin Siti Hajar, ya sudahlah, toh Nabi Ismail ini putra kita milik Allah. Kalau memang Allah mau ambil, ambillah. Toh punya dia, Allah punya, mau ambil dengan cara apapun bisa. Bisa dengan cara ketiban batu dari gunung, bisa dengan cara dimakan serigala, hewan buas, dipatok ular, apa saja cara Allah untuk mengambilnya bisa. Tapi sekarang dengan cara menyembelihnya, ya sudah, kalau memang itu perintah Allah, silahkan sembelihlah. Setelah Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan istrinya, mulailah Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan putranya yang akan disembelih. Direkam peristiwa dialog tersebut dalam Al-Quranul Karim. Karena ini peristiwa besar, direkam oleh Allah Ta'ala. Apa yang Nabi Ibrahim katakan kepada anaknya? Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk aku sembelih engkau. Coba berikan pendapatmu tentang itu. Apa yang akan engkau berikan pandangan kepada aku? Luar biasa jawaban sang anak dengan yakin. Sang anak katakan, kalau ini sudah perintah Allah, maka tidak ada lagi alasan apapun
kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sang anak pun berkata, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah yang telah engkau diperintahkan oleh Tuhanmu. Kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau insyaallah akan mendapatiku menjadi anak-anak yang sabar. Aku termasuk golongan orang yang sabar, wahai ayahku. Kerjakan. Barulah Nabi Ibrahim setelah yakin semua, barulah Nabi Ibrahim sebagai ayah diuji sekarang. Di mana rasa cinta yang dia miliki, rasa rindu, rasa kangen, rasa cinta, mana lebih ia cintai? Allah, Tuhan semesta alam, atau selainnya, walaupun itu anaknya sendiri. Sehingga Nabi Ibrahim tak sanggup melihat putranya yang akan disembelih. Dia tajamkan pisaunya, dia tajamkan pisaunya betul-betul tajam. Kemudian dia tutup wajah anaknya. Nggak sanggup dia lihat wajah anak yang begitu tulus dan belum besar, masih remaja. Masih remaja. Dia tutup wajahnya, lalu mulai dia serahkan urusannya kepada Allah dan mulailah dia sembelih. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya sebagai ujian tersebut. Nabi Ismail dipindahkan oleh Allah dan diberikan dia dengan domba yang besar untuk disembelih, dan itulah yang tersembelih. Luar biasa, lulus dan sukses ujian sang ayah, lulus dan sukses ujian sang ibu, lulus dan sukses ujian sang anak. Itu menjadi percontohan bagi seluruh orang beriman dan yang mengaku bertakwa di seluruh dunia. Inilah yang dirayakan oleh umat Islam saat sekarang ini adalah perayaan takwa, perayaan taat kepada Allah Ta'ala. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, kita tak diberikan ujian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Syukur alhamdulillah ibu-ibu yang perempuan yang ada di sini dan di seluruh dunia, kita tidak diberikan lagi perintah oleh Allah seperti itu, yaitu menyembelih putranya sendiri. Syukur kepada Allah, bagi para pemuda tidak ada lagi syariat agama ini yang mana mengorbankan diri seperti ikhlas disembelih oleh ayahnya sendiri. Luar biasa. Sekarang ajaran agama Islam indah sekali. Yang ada adalah sembelih hewan kurban untuk dimakan. Boleh makan sendiri dan boleh juga dimakan sendiri sebagiannya, dan silahkan sebagiannya untuk dibagikan kepada orang lain. Masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan ini, padahal dia mampu untuk mengerjakannya. Masih ada rezekinya. Makanya waktu dikasih sampai hari tasyrik 4 hari, dari tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari ini masih ada waktu. Siapa tahu ke depan masih ada rezeki untuk kita bisa ikut berpartisipasi, merenung. Ya Allah ya Rabbi, kalau sekarang kami hanya potong ini hewan kambing ataupun sapi ataupun onta, manakala nanti Engkau perintahkan kami ya Rabb untuk kami mendekatkan diri kepadamu, harus mengorbankan apa saja yang kami miliki untuk Engkau, kami siap ya Rabb. Kami siap. Sekarang yang diperintah oleh Allah Ta'ala, potong tangan maling, potong tangan koruptor, atau sembelih leher koruptor itu. Langsung susah betul kita.
Tangan maling yang dipotong, tangan maling, bukan tangan orang baik, bukan. Tangan maling yang dipotong ini obat bagi yang lain biar tidak tertular kena penyakit pencurian. Satu saja tangan orang dipotong, tangan pencuri dipotong, akan berdampak jutaan orang berhenti daripada perbuatan tersebut. Satu tangan koruptor dipotong di depan umum, jutaan koruptor dan calon-calon koruptor akan berhenti daripada perbuatannya yang merusak negeri. Nggak mau dia. Kita sekarang nggak disuruh untuk potong anak, nggak ada. Cuman disuruh potong tangan maling, potong leher koruptor yang merusak negeri, nggak bisa-bisa. Subhanallahil azim. Saudara sekalian, mari sama-sama. Ketakwaan ini harus kita buka dengan hati. Ke depan, umat Islam yang melaksanakan kurban mengambil hikmahnya daripada sejarah. Kurban itu bukan sebatas potong-potong hewan. Itu ada sejarah yang harus kita pelajari. Sejarah melepaskan keduniaan kita, cinta dunia menuju cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah, dia rela akan mengorbankan apa saja. Semoga kurban tahun ini memberikan keberkahan dan kekuatan untuk kita semuanya kaum beriman, semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا خير الناصرين. اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد وسلمنا وسلم أمة سيدنا محمد واحفظنا واحفظ أمة سيدنا محمد واهدنا واهد أمة سيدنا محمد وانصرنا وانصر أمة سيدنا محمد واجبرنا واجبر أمة سيدنا محمد
اللهم ألف بين قلوبنا وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، وحد صفوفنا ووحد صفوف أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر وفضل هذا اليوم، اللهم لا تحرمنا أجر هذا اليوم. اللهم اكتبنا حج البيت الحرام في كل سنة وفي كل عام على آخر حياتنا إلى آخر حياتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الحجاج والزوار حجهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.